dua nama yang paling getol mendekati kami ya memang Pak Sandi dan Pak Erik. Kalau memang memungkinkan dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari P3. Teman-teman Alinea, kita ketemu lagi di Diskursus Alinea. Dan hari ini kita akan membahas seputar pemilu 2024. Seperti teman-teman Alinea tahu, lembaga survei secara rutin merilis hasil riset mereka kepada publik. Litbang Kompas misalnya Januari lalu, salah satu poin yang menarik disampaikan teman-teman di Kompas adalah elektabilitas partai, termasuk salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Disebutkan oleh teman-teman Litbang Kompas bahwa elektabilitas P3 itu di angka 2,3%. Kemudian minggu-minggu ini Political Weather Station juga menyampaikan statement menarik ke publik bahwa P3 harus bekerja keras supaya tetap bisa mendapatkan kursi di DPR karena elektabilitasnya di sekitar 3%. Ini artinya masih di bawah ambang batas parliamentary threshold. Menyikapi situasi ini, lazimnya partai tentu harus solid menyulitkan barisan supaya perolehan suara partai tetap seperti yang ditargetkan. Tapi P3 sepertinya ada dinamika yang juga menarik publik, termasuk pergantian ketua umum. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, di diskursus kali ini kita sudah kedatangan Bapak Roma Hurmuzi atau biasa disapa Gus Romi. Selamat datang Gus. Barangkali bisa diceritakan kepada masyarakat Gus sebetulnya apa yang terjadi di internal P3, kenapa ada pergantian ketua umum justru di masa persiapan kita menghadapi pemilu 2024. Silakan. Ya, pertama terima kasih atas undangannya ini diskursus ya. Ini pertama kali saya kemari. Yang saya ingin sampaikan tentang P3 sebenarnya perubahan pelaksana tugas Ketua Umum Pak Mardiono hari ini yang menggantikan Pak Harso, Ketua Umum definitif, terjadi di bulan September 2022, September 2022 yang lalu. Jadi memang sudah cukup lama ya, 6 bulan yang lalu. Nah, apa yang menyebabkan pergantian itu sebenarnya lebih kepada ketidakpuasan internal pada waktu itu atas kepemimpinan Pak Soeharto yang sebenarnya dari sisi apa yang sudah dilakukan Pak Soeharto saya mengikuti dengan seksama karena saya cukup dekat, hanya kemudian tertrigger oleh statement beliau tentang amplop kiai kalau rekan-rekan pada waktu KPK, itu betul di dalam acara KPK beliau mengangkat itu, sementara kiai dan ulama itu adalah basis utama konstituen P3. Sehingga kemudian banyak kiai dan ulama seluruh Indonesia yang menyampaikan protes kepada Dewan Pimpinan Pusat, akhirnya bergulir, ditangkap oleh wilayah dan cabang, sehingga kemudian Pak Mardiono naik. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, kenapa pada waktu itu ada ketidakpuasan kepada Pak Soeharto? Karena apa yang dilakukan Pak Soeharto selama awal-awal menjabat, karena beliau terpilih bulan Desember 2020, sebenarnya langkah ilmiah. Beliau membuat database, beliau melakukan bedah daerah pemilihan, kemudian melakukan survei di seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Di tahap itu, kan memang kerja analisa ini kan kerja silent. Jadi memang tidak dirasakan oleh kader. Karena toh juga masih belum dekat kepada pemilu pada waktu itu, dari tahun 21 terutama ya sampai dengan 22 awal itu. Hanya karena ketiadaan komunikasi yang baik antara beliau dengan cabang, dengan wilayah, karena Pak Arso itu sebagai menteri memang relatif jarang menyapa cabang pada waktu itu, sehingga ketidakpuasan itu snowballing efeknya terasa dan kemudian tertrigger oleh urusan amplop kiai tadi itu. Dan kalau kita lihat pada waktu itu masih COVID ya. Jadi memang hampir tidak ada kegiatan partai yang bersifat offline dan besar. Ya, jauh berbeda tentu dengan Pak Mardiono hari ini. Kalau kemudian membandingkan, wah ini bumi dan langit ya. Sebenarnya ya karena sudah bebas dulu masih COVID gitu. Jadi ya pasti bumi dan langit begitu. Jadi saya sebenarnya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, tetapi ya itu sudah berlalu ya. Karena Pak Harso juga dengan Pak Mardiono sudah shake hand, sudah berdamai. Ya sudahlah, kalau memang saya tidak dikehendaki dan kawan-kawan lebih menghendaki Pak Mardiono, ya sudah. Kira-kira begitu. Artinya hubungan personal nggak ada terganggu ya, Gus? Sejauh ini saya tahu antara Pak Mar dan Pak Harso setelah
Pak Mar menerima surat keputusan itu pun sudah bertemu. Sudah bertemu di daerah Bengkel Cafe ya. Di situlah sambil santai gitu. Jadi saya melihat tidak ada masalah berarti antara Pak Mar dengan Pak Soeharto, dan hari ini pun Pak Soeharto juga masih duduk sebagai menteri, karena memang sejak awal Pak Mar naik itu tidak dalam posisi ingin menggantikan Pak Harso, tidak ya, sebagai menteri tidak, tetapi betul-betul hanya urusan kepemimpinan partai saja begitu. Kalau kembalinya Gus Romi sendiri, sebenarnya kurang tepat ya. Saya sudah baca juga statement Gus Romi bahwa saya itu tidak pernah keluar dari partai, politik saya tidak dicabut. Tapi mungkin bahasa yang tepat ini kembali ke jabatan struktur. Nah, ini sebetulnya ceritanya gimana sih Gus? Maksud saya, apakah betul ada semacam krisis kepemimpinan atau krisis tokoh di P3 atau gimana? Sebenarnya seorang ketua umum di P3 setelah dia tidak menjabat, memang tradisinya menjadi ketua majelis pertimbangan. Tradisinya begitu. Dulu pada waktu Pak Hamzah menjadi ketua umum, ketua majelis pertimbangannya adalah Buya Ismail Mitarium. Pada waktu Buya Ismail menjadi ketua umum, ketua majelis pertimbangannya Pak Naro. Pada waktu Pak Surya Dharma, semestinya pada waktu itu Pak Hamzah, karena saya tahu persis Muktamar Ancol pada waktu itu, juga Pak Surya meminta Pak Hamzah. Hanya pada waktu itu jagoan Pak Hamzah kalah bertarung di ketua umum, sehingga Pak Hamzah tidak berkenan untuk menjadi ketua majelis pertimbangan. Artinya semacam ada tradisi. Iya, ada semacam tradisi. Nah, sebenarnya ketika Pak Soeharto pun menjabat ketua umum tahun 2020 bulan Desember itu, saya diminta oleh Pak Soeharto juga. Hanya pada waktu itu saya memang memutuskan biarlah Pak saya menenangkan diri dulu. Karena peristiwa sebelumnya gitu. Jadi saya kasih waktu saya untuk berkumpul dengan keluarga dulu. Nah, ketika Pak Mar kemarin menggantikan Pak Soeharto, beliau meminta lagi. Nah, karena beliau meminta lagi, terus kemudian cabang wilayah juga bertubi-tubi, ada yang WA ke saya, ada yang DM melalui Instagram gitu. Akhirnya ya sudahlah, atas mungkin nama tradisi dan atas nama memenuhi keinginan sebagian besar kader kita, ya saya kembali. Begitu. Gus, sudah banyak banget yang bahas, termasuk juga Bang Akbar di podcastnya waktu mengundang Sandi. Ya ada semacam apa ya, kalau saya bilang mirip nostalgia ya, bahwa P3 ini partai yang punya peran penting di sejarah demokrasi kita sejak Orde Baru. Dan sekarang ya ini kan hasil survei, tentu bisa berubah Gus ya, bahwa ini terancam tidak lolos PT. Apakah ini jadi concern di teman-teman di internal? Dan sekarang yang terbaca di publik, saya nggak tahu kalau di internal kan, itu ada semacam keinginan untuk menggandeng tokoh seperti Pak Sandi ke dalam untuk memperbaiki lagi raihan suara partai ini. Sebetulnya di internal gimana sih Gus? Kalau survei bagi kami itu kan potret hari ini ya. Betul. Artinya itu tidak didasarkan atas kerja elektoral caleg. Karena kan caleg pun belum ada. Jadi memang wajar kalau kemudian survei kita terpotret sedemikian rendah ya. Karena memang caleg kita tidak alek kita, artinya anggota legislatif kita tidak sebanyak partai lain begitu. Bahkan partai lain yang jumlah kursinya 2 kali lipat kita saja, angkanya malah lebih rendah daripada kita hari ini gitu. Misalnya Partai Amanat Nasional begitu ya. Nah, jadi secara concern kami tidak terlalu memusingkan itu. Yang kedua, memang dari waktu ke waktu, karena tentu sebagai seorang yang saya setidaknya sudah menangani 3 pemilu ya. Dari pemilu tahun 2009, 2014, 2019 ya. Dari waktu ke waktu survei P3 itu memang tidak pernah masuk. Jadi ketika tahun 2009 kita mendapatkan perolehan 5% lebih, itu survei kita juga sekitar 1-2% menjelang pemilu. Di tahun 2014 ketika kita naik menjadi 6,5%, surveinya juga 1-2%. 2019 pun juga 1-2%. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ada persoalan bias sampling ya, karena ini sudah bicara ilmiah. Bias sampling ya. Dan saya berbicara ini sudah dengan beberapa surveyor ya, dengan Pak Burhanuddin Muhtadi, dengan Litbang Kompas gitu. Saya sampai datangi secara khusus sebenarnya gimana sih metode samplingnya. Kenapa di sampel hampir semua lembaga mungkin hanya yang agak selamat dalam tanda petik itu angka dari indikator. Indikator ya? Indikator politik Indonesia. Tetapi selain itu praktis
semuanya tuh jelek-jelek angkanya gitu. Nah ini yang saya katakan bagaimana metode samplingnya sehingga kemudian konstituen kita itu tidak terlalu terpotret gitu. Padahal ini sudah berulang. Artinya angka 1-2% itu tradisi kita di survei. Tetapi di angka perolehan pemilu selalu di atas 4% gitu. Nah ini agak anomali Gus ya. Sebenarnya kalau mau dibilang anomali mungkin lebih jauh pada gitu saya lihat. Ya betul. Mungkin lebih ke kerja caleg. Gitu. Jadi P3 ini kan partai ideologis ya. Jadi ketika masyarakat itu dan partai ideologis ini kan biasanya sangat bergantung kepada patron, tokoh lokal. Nah, ketika belum pemilu ya diam aja kayaknya nggak ngapa-ngapain kan gitu. Belum ada perintah. Belum ada fatwa gitu. Tapi begitu mendekati pemilu, kemudian baru menyampaikan ya kita ini partai Islam gini begitu baru kemudian pergerakan itu muncul gitu. Nah, ini yang satu-satunya penjelasan yang menurut saya paling rasional. Karena angka prediksi P3 di kisaran 1-2% itu tuh sudah berlaku sejak 2009. Tahun 2004 tradisi survei ada. 2004. Iya, saya ada koleksinya itu. Dan selalu membuktikan bahwa semua survei salah. Tetapi kan survei tidak pernah salah. Karena mereka mengatakan itu kan survei pada saat itu. Bukan pada saat pemilu. Selalu ada. Selalu ada exit ya. Selalu ada escape gitu. Jadi makanya jujur saja kalau ditanya, saya selalu memberikan arahan ke adik-adik kita yang junior gitu. Kalau ditanya wartawan, udah gampang jawab aja. Kami mau menang pemilu bukan menang survei. Karena nyatanya selalu berbeda jauh. Nyatanya selalu berbeda jauh. Dan saya tidak kaget dengan angka 2,2%. Bahkan 1,8 itu biasa. Selalu di angka itu. Dan belum ada penjelasan ilmiah kecuali yang saya tidak sampaikan. Bahwa karena kita partai ideologis, bergantung kepada patron, ya patron-patron kita belum ada yang bekerja karena belum mau pemilu, tapi menjelang pemilu ya fatwa baru muncul, bahkan kadang-kadang cuma seminggu sebelum pemilu baru muncul surat edaran pondok pesantren mana memberikan instruksi kepada seluruh alumni santri, ya itu baru muncul. Begitu-begitu. Jadi ini yang saya rasa masih merupakan penjelasan dibanding nggak ada penjelasan sama sekali. Begitu. Gus Romi juga mungkin baca, kita kembali sedikit soal Pak Sandi. Dalam kunjungan beliau beberapa daerah, itu menurut pemberitaan media bahwa kader-kader P3 itu berharap beliau bergabung gitu. Tapi dalam beberapa statement beliau mengatakan, nggak ada kok saya diajak gitu. Tapi memang betul dekat karena Pak Soeharto itu om saya katanya. Di internal apakah memang ada diskusi semacam itu, Gus? Atau ini media aja utak-atik gato aja gitu? Kalau saya sederhana saja. Pada waktu peringatan puncak resepsi harlah partai yang digelar tanggal 15 Desember tanggal 15 Februari 2023 kemarin diadakan di SBSD. Di situ kan hadir seluruh anggota DPRD kita, seluruh ketua cabang kita se-Indonesia. Jadi ada kurang lebih sekitar 1.200 orang kader kita, anggota dewan maupun ketua DPC. Ada yang ketua DPC merangkap anggota dewan. Dan hadir beberapa tokoh nasional, menteri-menteri kabinet. Ada Pak Sandi, ada Pak Erik, ada Pak Mahfud, ada Gus Yakut, Menteri Agama. Kemudian Ketua Umum Partai ada Pak Prabowo Subianto sekaligus Menteri Pertahanan. Nah, ketika Ketua Umum kami itu menyebutkan nama-nama tersebut untuk disapa, hadir di antaranya Bapak ini, Bapak itu, gitu. Tepuk tangan paling meriah itu pada saat Pak Sandi. Sampai kemudian Pak Mardiono karena tepuk tangan itu 3 kali menyebut nama Pak Sandi, yang lain menyebut hanya 1 kali. Nah, jadi itu menjelaskan bahwa memang di batinnya kader-kader kita memang Pak Sandi lebih mendapat tempat dibanding yang lain. Tetapi toh demikian 2 nama yang paling getol mendekati kami ya memang Pak Sandi dan Pak Erik. Artinya memang ada pendekatan aktif. Ya, bukan hanya sekedar pendekatan. Memang secara resmi mengatakan kalau memang memungkinkan dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari P3. Berdua itu memang sama-sama pamit demikian. Pak Erik juga begitu, Pak Sandi juga begitu. Begitu. Dan menurut saya itu suatu hal yang wajar saja. Beliau sudah menyampaikan kepada Ketua Umum, malah Pak Erik berdua dengan saya juga menyampaikan ketika itu. Jadi dua orang inilah yang memang secara resmi dalam tanda petik melamar P3 untuk menjadi kendaraan yang mengusungkan namanya
Dan kita tahu persis dua-duanya adalah pembantu presiden dan masing-masing memiliki kedekatan dengan versinya. Dan sebagai pembantu presiden tidak mungkin melangkah tanpa restu presidennya, gitu. Sehingga ketika saya tanya, memang Pak Lurah sudah merestui, sudah Gus, gitu. Jadi dua-duanya sudah clear, memang diminta oleh presiden mendekati komunikasi, mendekati partai-partai politik secara khusus untuk menjadi RI 2, gitu. Nah tentu kami melempar ini balik kepada wilayah dan cabang, dan P3 sudah melaksanakan musyawarah kerja wilayah. Setidaknya di 19 DPW, hasilnya juga sudah ada. Dari 19 itu 16 minta atau mengusulkan Pak Ganjar, ini bicara capres ya. Kemudian 2 mengusulkan Pak Anies dan 1 mengusulkan Pak Sandi, yang terakhir kemarin DPW Gorontalo menjelang puasa. Ya, selama puasa ini kita berhenti dulu karena memang ya biar konsentrasi ibadah gitu. Tetapi itulah kira-kira potret yang sejauh ini ada dari konstituen wilayah dan cabang kita gitu. Meskipun hasil survei itu kadang-kadang ngaco, tapi saya tahu Gus Romi kan juga basisnya eksakta ya. Dan lagi-lagi kita kembali ke Litbang Kompas itu, salah satu yang tertinggi itu Sandiaga Uno, Gus. Untuk elektabilitasnya, untuk cawapres. Ya. Nah ini ada beneran peluang ini terwujud nggak sih? Diusulkan, artinya diusulkan. Bagi P3 ketika kita berbicara konsep kepemimpinan nasional ke depan itu ada 3 pendekatan. Harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, konsep komplementasi. Pertama, konsep kontinuasi. Jadi apa yang baik di pemerintahan Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Karena kita tidak ingin pembangunan kita terpotong-potong. Jangan karena produknya Pak Jokowi kemudian pokoknya di stop gitu. Yang kedua, konsepnya komplementasi. Apa yang kurang dari Pak Jokowi digalakkan. Misalnya Pak Jokowi sekarang fokus di infrastruktur. Baru belakangan ini bicara hilirisasi. Tapi manufacturing hampir belum disentuh. Misalnya seperti itu. Beliau bicara kawasan industri, tapi untuk aksi nyatanya belum. Nah ini mungkin akan menjadi konsep ke depan. Yang ketiga, rekonsiliasi. Karena P3 menginginkan agar kadrun versus cebong ini diakhiri. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa besar, maka pertikaian antar kita harus diakhiri. Dan ini harus mengakhiri kadrun versus cebong. Nah untuk rekonsiliasi ini ada 2 pendekatannya. Pertama, rekonsiliasi institusi. Yang kedua, rekonsiliasi personifikasi. Nah, apa maksudnya? Sebisa mungkin institusi-institusi yang masih dikenal dalam tanda petik kadrun atau oposisi lah ya. Dalam hal ini kan ada Demokrat, ada PKS. Itu mereka bersatu dengan institusi yang sekarang ini masih dimerki cebong. Dalam hal ini Nasdem kan sudah mewujudkan itu. Bagus. Sehingga insinuasi kadrun versus cebong menjadi tidak relevan. Karena toh sekarang kadrun dan cebongnya sudah bersatu. Minimal di koalisi apa namanya mereka? Koalisi KKIR ya apa namanya itu? Koalisi perubahan lah gitu ya. Itu minimal sudah tercermin di situ ya. Kemudian yang kedua yang kedua rekonsiliasi personifikasi, orang. Nah masalahnya siapa sekarang yang menjadi ikonnya kadrun? Hari ini kan Pak Anies. Nah idealnya Pak Anies itu kalau nanti mencari calon wakil presiden itu yang mereknya cebong. Gitu. Jangan yang mereknya kadrun lagi, karena itu supaya hanya perpecahan lagi supaya tidak berlanjut perpecahan itu. Begitupun hari ini misalnya katakanlah Pak Ganjar jadi dideklarasikan oleh PDI Perjuangan besok setelah Lebaran gitu ya. Nah idealnya wakilnya juga dari kadrun. Nah kira-kira begitu. Sehingga pertarungan Pilpres besok itu tidak lagi berbicara kadrun versus cebong. Nah, yang memang kemudian agak sulit Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu kadrun yang menjadi cebong. Kadrun yang menjadi cebong. Nah, ini wakilnya saya nggak tahu, pantasnya tetap cebong asli atau yang masih kadrun begitu. Jadi ini saya kira blending personifikasi ini penting. Nah, dari situ kemudian kita lihat bahwa aspirasi setidaknya dari 19 wilayah, meskipun masih ada 15 wilayah lagi ya, itu mayoritas ke Pak Ganjar di P3. Sehingga kemudian
tentu kita tidak bisa mengusung Pak Ganjar secara kepartaian dalam konteks bahwa dia adalah pemegang KTA PDI Perjuangan. Sehingga memang kita mencari peluang untuk mengusung calon wakil presiden. Dan ada 2 nama tadi yang mendekati kita, Pak Erik dan Pak Sandi. Hanya kalau Pak Erik kan dari awal memang sudah cebong karena ketua tim sukses presiden kan gitu. Nah kalau Pak Sandi ini masih ada bekas-bekas kadernya gitu. Jadi kalau kita berbicara konsep ideal, sebenarnya ya Ganjar Anies yang pernah disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Itulah sebenarnya puncak-puncaknya kadrun dan puncak-puncaknya cebong kan begitu. Hanya karena mungkin secara politik ya pasti orang memiliki agendanya masing-masing, ini tidak bisa diketemukan. Ya tentu Ganjar idealnya itu wakilnya ya personifikasi yang bisa dimerki sebagai kadrun begitu atau ex kadrun. Nah ini nih. Dalam konteks ini yang sebenarnya P3 melakukan pendekatan, termasuk diantaranya mengkoleksi nama Pak Asadi yang jelas-jelas sudah melamar kita. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di acara Harlah Kita pun tepuk tangan lebih banyak ketika nama Pak Sandi disebut ketimbang nama yang lain. Begitu. Apa karena aspirasi 19 wilayah tadi itu Gus? Kalau aspirasi 19 wilayah kan baru bicara capres saja, belum bicara cawapres. Maksud saya pertanyaan berikutnya adalah apa karena itu kemudian Pak Mardion itu dan juga Gus Romi juga intens berkomunikasi dengan teman-teman di PDI Perjuangan? Sebenarnya kalau dengan teman-teman PDI Perjuangan itu kan kita memiliki sejarah. Romantisme Mega Hamzah misalnya ya. Kemudian Mega Bintang di tahun 97 gitu. Jadi memang bukan hal baru. Karena secara logika di dalam politik itu berkoalisi mestinya dengan pemenang. Dan pemenang hari ini adalah PDI Perjuangan. Pemenang survei pun hari ini masih PDI Perjuangan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkoalisi itu dengan partai yang berbeda konstituen. Nah, kami dengan PDI Perjuangan itu memang berbeda 180 derajat konstituennya begitu. Sehingga ketika bersatu tidak saling meniadakan. Tapi saling memperkuat. Saling memperkuat gitu. Karena kami punya konstituen di sini, PDI Perjuangan punya konstituen di sini. Nah, yang ketiga, memang Mas Hasto dalam banyak kesempatan pada bulan Ramadan tahun 21 saja, saya waktu itu sedang di rumah Pak Soeharto. Saat itu beliau ketua umum, Mas Hasto datang menyampaikan lagi. Nah ini mumpung ada Mas Romi sekalian, Pak Arso, kita lanjutkan sajalah PDI dan P3 ini, gitu. Dan itu diulangi lagi ketika saya ketemu Mas Hasto beberapa saat yang lalu baru-baru ini ya, dan saya sampaikan lagi kepada ketua umum, begitu. Nah dari 3 kerangka pendekatan tadi memang menjadi logis kalau kemudian P3 berkoalisi dengan PDI Perjuangan, tetapi tentunya bukan soal koalisinya, membawa siapa sebagai cawapres tentunya. Ini yang sedang kita godok selama beberapa bulan terakhir ini melalui musyawarah-musyawarah kerja wilayah itu. Tapi kan P3 juga tergabung di KIB, Gus, tahu saya. Betul. Itu komunikasi dengan Golkar dan PAN gimana? KIB ini kalau boleh saya katakan flashback secara jujur, saat Mas Ganjar masih mendapat sinyal merah di PDI Perjuangan untuk melanjutkan tiket, gitu itu kan lebih disiapkan untuk alternatif. Kendaraan alternatif pengusung Pak Ganjar, gitu. Dan pada waktu itu komunikasi kami pun demikian, karena bulan November saya mengantarkan Pak Ketum atau mendampingi Pak Ketum bertemu dengan Mas Ganjar juga, dan pada waktu itu bahasa ya dalam tanda petik ya, istilah saya tidak eksplisit ya, implicitly ya, sebagai pengusung itu untuk alternatif dibuka pintunya gitu. Hanya kan kemudian perkembangan di internal PDI Perjuangan tentu sebagai partai politik menjadi rasional dengan temuan sejumlah survei, karena keputusan Bu Mega setahu saya dulu tahun 2014 mengusung Pak Jokowi itu juga didasarkan atas survei yang terakhir. Saya ingat betul pada waktu itu ketika Bu Mega ditemui sejumlah eminent person bahkan tingkat dunia untuk mendorong Pak Jokowi, beliau masih keberatan karena belum mendapatkan survei internal PDI, sehingga kemudian akhirnya harapan dari tokoh-tokoh dunia pada waktu itu untuk PDIP mengusung Pak Jokowi, mungkin masih ingat Bung Albert waktu itu kalau PDIP mengumumkan hari ini PDIP untuk mengusung Jokowi, PDIP akan 35%. Angka itu cukup memorizing ya. Nah, tetapi kemudian PDIP memilih mengumumkan Jokowi hanya seminggu sebelum kampanye terbuka. Sehingga ketika hasilnya PDIP menjadi 21%,
Ya inilah, kalau waktu itu mengumumkannya 2 bulan sebelumnya 35% gitu. Jadi ini pembenaran dari survei-survei pada waktu itu gitu. Nah ini kira-kira yang Jangan-jangan terjadi. Surya Paloh belajar dari itu ya, cepet-cepet gitu ya. Ya, saya kira itu. Cuma saya nggak tahu dan tidak mengikuti apakah Nasdem mendapatkan kotel efek dari pengusungan Anies atau tidak. Iya. Konon nggak dapat gitu ya, mungkin karena basic konstituennya berbeda gitu ya. Tetapi kembali lagi, saya kira PDI Perjuangan akan seperti partai politik normal pada umumnya yang melihat secara ilmiah bahwa ternyata kadernya yang tertinggi ya Ganjar hari ini, mau nggak mau gitu. Nah, sehingga kalau kemudian PDIP mengusulkan Ganjar atau mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, ataupun katakanlah Ganjar balik kucing, ya tadi kan sudah sempat di pinggiran lah gitu ya, hampir keluar begitu ya. Tapi kemudian balik kucing ke PDIP lagi ya, bagi P3 ini PR besar untuk KIB. Kenapa? Dan saya sempat melontarkan bahwa potensinya bubar begitu ya, karena ya bubar itu artinya bisa dalam arti bubar jalan, masing-masing memiliki jalannya sendiri, atau bubar karena ada koalisi lain yang kemarin sempat muncul, koalisi besar misalnya. Ya itu kan KIB-nya menjadi bubar karena koalisinya menjadi koalisi besar. Gitu. Nah, kenapa kalau saya lihat di internal KIB potensi bubarnya itu besar, sepanjang memang Partai Golkar mengusulkan Pak Erlangga sendiri sebagai calon presiden, kemudian Pak Zul sudah secara tegas di Rakornas PAN di Semarang beberapa saat yang lalu menyampaikan nama Pak Ganjar dan Pak Erik. Ya, meskipun itu penyampaian ketua umum di panggung, bukan sebuah keputusan rapat, tetapi kan yang namanya partai politik itu garis komando sipil. Jadi kalau ketua umumnya sudah begitu ya di bawah itu sebenarnya samina wa ta'na begitu. Nah, kalau ini terjadi saja sudah nggak ketemu, belum P3 ini. Jadi P3 belum ngasih pendapat secara resmi. Ini baru Pak Zul dengan Golkar saja berbeda begitu. Nah, bagi kami keinginan Golkar yang sudah ditetapkan di Munas mereka untuk mengusung Pak Erlangga sebagai capres sangat bisa dipahami dan sangat wajar. Karena mereka partai besar ya. Karena mereka partai kedua. Betul. Sampai kemudian tidak mengajukan sendiri itu masa iya sih? Kira-kira begitu. Dan dalam beberapa pertarungan menang itu bukan tujuan. Tapi bergaining. Nah, gitu. Jadi kalau kemudian katakanlah Pak Erlangga tetap mengusung dirinya bersama katakanlah siapa yang hari ini partai politik yang penting ngusung bukan menang. Misalnya nama yang masih sering dibunyikan dari jajaran ketua umum Caimin misalnya maju, betul banget. atau AHY. Nah, misalnya Pak Erlangga berpasangan dengan Caimin atau Pak Erlangga berpasangan dengan AHY, saya hormat. Karena itu meneguhkan bahwa partai politik itu memiliki kadernya untuk diajukan. Soal menang itu urusan takdir kan begitu. Tapi yang penting bahwa dengan kendaraan yang dimiliki dia mengaktualisasikan hak konstitusionalnya. Soal menang dan kalah siapa tahu. Tiba-tiba ada perubahan takdir menyimpang dari survei gitu. Misalnya kan bisa saja seperti itu. Ini mirip pendapatnya Bang Fahri Hamzah nih kalau Gus Romi ini. Artinya ya partai politik harus berani dong majuin kader lain. Betul. Tapi tergantung partai politiknya dan tergantung tujuannya. Jadi saya tidak mewajibkan setiap partai politik mengajukan. Tergantung goalnya apa. Kalau tujuannya menang, ya sudah lihat saja survei. Dan di P3 dan di P3 karena kita tidak memiliki kader internal partai yang terpotret di survei, ya tentu kita menggunakan ilmu P3 harus menjadi pemegang saham seri A untuk Pilpres berikut. Jadi harus cari yang potensi menangnya besar. Nah, kita menoleh ke survei. Dan penggunaan survei seperti ini itu sangat absah ya. Bahkan di Amerika Serikat itu dilegalkan. Presidential Election Committee di sana, karena saya melakukan peninjauan pemilu pada saat Trump versus Hillary, saya di sana melakukan pantauan pemilu. Di sana Presidential Election Committee itu hanya membolehkan calon yang diajukan partai itu kalau surveinya yang dilakukan Presidential Election Committee di atas 10%. Jadi kalau calonnya nggak ada di atas 10%, iya nggak boleh dicalonkan. Gitu. Jadi buat saya itu kan cara yang murah untuk mendahului pemilu gitu ya, supaya tidak kemudian yang dicalonkan abal-abal gitu. Nah, sehingga kembali lagi tadi misalnya Golkar dan PKB ini yang penting maju, menang urusan nomor 2 begitu, maka ya maju saja.
gitu, maju saja karena tujuannya kan itu. Karena bagi partai politik sebesar Golkar misalnya sebagai partai pemenang kedua di dalam pemilu 2019, kalau dia memiliki capaian perolehan kursi yang sama, siapapun yang menang pasti gandeng dia. Karena kan siapapun partai pemenang butuh mayoritas di parlemen. Betul. Mayoritas itu artinya 50% lebih. Dan hari ini partai terbesar PDI Perjuangan hanya 21%. Dia masih butuh 30% lagi. Jadi partai-partai besar pasti digandeng. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan kereta. Karena gerbongnya itu di Indonesia sudah berdasarkan politik aliran masih eksis di sana. Gitu. Klarifikasi sedikit Gus soal KIB, berarti memang ini tadinya dibikin hanya untuk alternatif untuk Pak Ganjar atau gitu? Tentu secara resmi tidak ada bahasa itu ya. Oke. Tapi kalau dan di P3 pun juga tidak ada bahasa demikian disampaikan Pak Soeharto pada waktu itu. Tetapi kalau berbicara, bolehlah saya keluar sebentar ya sebagai orang netral gitu ya. Meskipun tidak akan pernah netral, mengamati ini ya KIB itu untuk siapa lagi? Kira-kira kan begitu. Untuk siapa lagi? Dan keluar kan dari Pak Zul, Ganjar Erik begitu. Gitu ya. Ya kan? Artinya kan bukan kemudian berbicara untuk Pak Erlangga kan. Nah, kalau kemudian Golkar berprasangka dibentuknya KIB ini untuk pengusungan Pak Erlangga kan sudah terbukti salah Pak Zul menyebutnya Ganjar. Tidak juga kemudian wakilnya kemarin pertemuan dengan presiden ngomongnya lain lagi loh Gus. Ngomongnya ada Pak Prabowo. Kemarin dia Oh iya, saya ngikutin karena setelah itu kan saya juga berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum Pak Mardiono. Pembicaraan lebih seputar terbuka atau tertutup. Jadi partai-partai tersebut sebenarnya di dalam lebih banyak berbicara bukan koalisi. Bicaranya lebih ke terbuka atau tertutup dan mereka menyampaikan semuanya kalau partai-partai yang ada pada saat itu menginginkan sistem pemilu tetap terbuka supaya presiden tahu standpoint masing-masing tersebut masih sama. Sesuai dengan jumpa pers 8 fraksi pada waktu itu yang meminta supaya sistemnya terbuka. Kalaupun tertutup, ya jangan berlaku tahun 2024 nanti tahun 29. Nah, pertanyaannya kan kemudian kok disampaikannya ke presiden? Kan yang mutusin MK, begitu. Ya, apapun judulnya, saya selalu istilahkan Presiden Jokowi ini kan super opinion leader. Jadi apapun kita harus memberikan laluan atas pandangan dan pendapat presiden ini lebih satu tingkat dibandingkan pendapat seluruh pejabat lain di Indonesia. Gitu. Jadi apapun pandangan presiden ini kan bisik-bisik juga akan sampai juga. Gitu. Meskipun secara konstitusi Mahkamah Konstitusi itu independen, tetapi kan isinya manusia-manusia. The real independency itu kan nggak ada di dunia. Begitu. Kalau sikap teman-teman di P3 sendiri masih konsisten ya? Ini terbuka atau tertutup ini gimana sekarang? Karena kan ada wacana juga di luar bahwa partai ini maunya hybrid. Iya, dari 10 pemilu, 5 kali kita melaksanakan tertutup P3. 5 kali terbuka. Malah justru pada saat tertutup, suara P3 itu besar. Bahkan ketika tahun 99 ya, saya tidak ingin mengatakan yang 4 kali pemilu ketika hanya 3 partai politik gitu ya. Saya mengatakan yang sudah pemilu multipartai, 48 partai politik tahun 99, sistem pemilu tertutup, kita masih nomor 3 di tingkat nasional begitu. Jadi sebenarnya pengalaman terbaik P3 itu pada saat sistem pemilu tertutup. Kenapa? Pertama karena kita partai lama. Hampir tidak ada di Indonesia yang tidak mengenal P3 begitu. Tidak ada yang tidak mengenal lambang Ka'bah. Yang kedua tadi, lambang Ka'bah itu sangat ideologis. Ya, dan meskipun pemilih segmen ideologis ini mungkin maksimum hanya 1/4 atau 1/3 dari pemilih, tetapi ya disitulah mayoritas itu isinya P3 gitu. Kalau yang lain kan swing ya. Dia bergerak berdasarkan transaksi politik atau mungkin money politik begitu, ketokohan gitu. Tapi yang ideologis ini salah satunya yang masih sepanjang masih P3 itu lambangnya Ka'bah, saya tetap nyoblos P3. Itu bahasa seperti itu masih banyak kita temukan di daerah. Kemudian yang ketiga tentu kemudahan kita untuk melakukan kampanye ketimbang mengkampanyekan tokoh. Kemudian yang terakhir pertimbangan taktis. Jadi misalnya saya di Dapil Jateng 7. Di Dapil Jateng 7 P3 itu dalam tanda petik petarungnya ya hanya saya gitu. Tetapi kalau melihat misalnya PDI Perjuangan, petarungnya itu kan ada Pak Utut, ada Pak Heru yang mantan bupati, ada istrinya bupati, jadi banyak gitu. Ketika suara terbanyak yang diberlakukan, saya sebenarnya bertarung bukan dengan Pak Utut, dengan 4 orang yang petarung-petarung juga. Tapi ketika kita kembalikan kepada tertutup, saya bertarungnya 1 lawan 1.
gitu. Jadi karena yang lain sama-sama nggak semangat kan ininya kerjanya gitu. Jadi pertimbangan taktis itu juga ada. Jadi dari sisi itu sebenarnya P3 siap baik melakukan pemilu dengan sistem terbuka maupun tertutup begitu. Hanya saja memang persiapan kita hari ini penempatan caleg itu semuanya sudah disiapkan untuk sistem pemilu terbuka. Gitu. Jadi kalau kemudian MK memutuskan sistem tertutup apalagi nanti diumumkan akhir April, ya jujur saja jangan pendaftarannya 1 sampai 14 Mei. Kalau memang betul-betul tertutup, pendaftarannya suruh mundur, begitu. Suruh mundur. Konsekuensinya besar lagi tuh. Ya, konsekuensinya besar. Kalau kemudian sistem pemilunya menjadi tertunda, ya salahnya kok mutusin kok mepet-mepet kan gitu. Tapi kan memundurkan pendaftaran tidak harus memundurkan pemilu kan. Tapi bahwa memundurkan pendaftaran caleg membuat pemilu tertunda, ya salahnya sendiri. Konsekuensinya besar. Tapi benar nggak sih Gus, isu di luar berkembang bahwa yang paling ngotot sejauh ini untuk tertutup hanya PDI Perjuangan? Loh, PDI Perjuangan bukan hanya paling ngotot, kan itu keputusan Kongres. Jadi kalau keputusan entah Kongres entah Rakornas ya tapi forum partai resmi itu memang mengamanatkan perjuangan pemilu untuk kembalikan ke sistem tertutup. Kenapa? Saya bisa pahami itu dan saya setuju dengan pandangan itu. Pertama, kalau kita berbicara konstitusi, peserta pemilu itu partai politik. Karena kalau Anda mau berbicara DPR ya, kalau mau berbicara peserta pemilu itu perorangan sudah ada DPD. Jadi jangan campur adukkan nih antara pertarungan perorangan dengan pertarungan kepartaian. Kemudian yang kedua, dengan pertarungan perorangan, loyalitas anggota kepada partai itu jauh lebih rendah. Dia baru masuk, punya duit, dia gelontorin duit meskipun dia nomor urut 8, dia menjadi pemenang. Gitu. Dan dia tidak merasa partai punya jasa. Gitu. Itu karena keterkenalan dia, uang dia. Betul. Kemudian yang ketiga, membuat orang malas ngurus partai. Ngapain? Udah, kalau kalah sekarang ya nanti tunggulah tahun 29. Sekarang cari duit aja dulu ya Pak Jamanya. Gitu. Jadi nggak ada orang mau ngurus partai. Nah kalau ini yang terjadi, maka sistem kepartaian di Indonesia akan rusak. Semakin rusak. Gitu. Jadi saya pahami betul. Jadi maksudnya itu mengeliminasi money politik. Ya, mengeliminasi money politik. Karena itulah senjatanya caleg baru. Yang baru bergabung. Jadi ini yang sebenarnya mau dimurnikan atau dihilangkan dampak atau anak-anak haram demokrasi ini yang mau dihilangkan. Karena money politik itu kan anak haram demokrasi. Anak itu ada wujudnya gitu ya, tapi haram begitu dalam demokrasi. Kenyataannya ya namanya anak haram kan tetap hidup kan gitu. Begitu. Artinya bisa dibilang ini belum ada titik temu ya. Karena kan tadi mayoritas lah kalau kita bilang sisi jumlah itu pengennya kan terbuka. Betul. Sementara ini di sini pemenang masih pengen tertutup. Nah, ini belum ada titik temu tuh ya. Titik temunya memang di antara pembicaraan yang berkembang di Senayan misalnya ya, itu kan bisa kombinasi. Tadi yang dikatakan hybrid. Ya. Jadi misalnya sisi kiri ini milih partai, sisi kanan ini list nama. Nanti tinggal dihitung saja. Mana lebih banyak antara partai dengan total perolehan semua nama. Kalau masih lebih besar partai, maka menggunakan nomor urut. Tapi kalau lebih banyak perolehan nama-nama, maka siapa terbanyak di antara nama itu? Itu hybrid maksudnya. Dan konon PDIP sendiri dari 80 daerah pemilihan di tahun 2019, mereka 18 daerah pemilihan itu pilih partai yang lebih besar. Gitu. Iya, 18 ya. Iya, dari 80 tapi. Iya. Enggak terlalu sebenarnya enggak besar gitu ya. Tetapi kan keinginannya bukan lebih kepada kenyataan politik. Idealitas politik yang mau mengeliminasi money politik. Dan money politik di Indonesia ini kan sebuah tradisi karena sudah berlangsung sejak pilihan lurah. Gitu. Maka tidak salah kalau saudara Burhanuddin Muhtadi salah seorang politik potret money politik tertinggi di dunia ini yang pertama Uganda, nomor 2 Indonesia. Lah kan sedih kita dibandingkannya dengan Uganda gitu. Nah, tapi kenyataannya itu hidup dan ada. Dan itu yang hari-hari pemilu ke depan masih akan tetap berlangsung. Nah, ini yang berusaha dieliminasi dengan kembali ke sistem tertutup. Itulah kenapa lembaga survei, kalau betul hasil surveinya itu potret dari sampelnya itu mengatakan menolak kembali ke tertutup,
Pertama ya karena kalau begitu tertutup lembaga survei banyak yang gulung tikar. Oh iya betul. Kemudian yang kedua, memang masyarakat ya sudahlah sama-sama bagi duit, udah ke rakyat aja lah daripada beredar di elit-elit saja. Nah itu. Semua dapat tuh Gus ya. Ya, makanya kan istilahnya pesta demokrasi itu buat rakyat betul-betul pesta. Karena tadi bagi-bagi duit. Benar, satu bagi duitnya ada gitu. Kemarin siapa ya yang mengatakan? Dan nggak selalu salah kan Gus. Kadang-kadang kan memang rapat terbuka, ya memang uang mengalir. Betul. Dalam satu hari pemilih itu ada satu keluarga yang sampai dapat 3 juta. Karena semua partai ngasih didaftar berkali-kali kan. Gitu. Jadi itu realitas yang ada yang sedih tapi itu terjadi. Ya, jadi masyarakat sebenarnya dengan money politik ya 50-50 saya lihat di survei pun begitu kan. Separuh toleran, separuh tidak toleran. Tidak tolerannya itu tidak berarti tidak menerima loh. Tetap menerima, tapi nggak milih sesuai dengan yang ngasih. Gitu. Jadi terima uangnya. Jadi 100% sebenarnya terima money politik itu. Kalau in terms of terima duitnya. Anggap aja sedekah gitu. Tapi nggak milih. Nah itu yang disebut tidak toleran. Jadi jangan salah. Tidak kemudian istilah tidak toleran itu kemudian menolak duit. Enggak, tetap diterima duitnya. jadi ini yang kadang-kadang menjebak caleg-caleg. Gitu. Iya. Gus Romi sendiri kan setahu saya termasuk bisa dibilang tokoh muda lah ya. Yang nggak jauh. Atau mungkin sepantaran dengan Mas Anies kali ya. Mas Anies. Enggak, Mas Anies. Saya dulu SMA. Beliau sudah kuliah ketua senat, saya ketua OSIS pada waktu itu. Tapi waktu menjadi ketua umum artinya kan masih sempat lah bersinggungan 1-2. Oh iya, kan termasuk waktu Pilkada DKI Mas Anies kan juga sempat datang ke rumah beberapa kali juga untuk minta dukungan. Saya juga mengunjungi Mas Anies waktu masih sakit di rumah sakit Mayapada pada waktu itu saya ingat betul. Jadi lagi dulu kita di zaman tahun 90-an itu kita aktif di satu rubrik yang di TVRI Jogja, namanya Tanah Merdeka. Waktu itu Mas Anies koordinator, saya ada di situ juga. Artinya gitu. Jadi memang hubungan kerja sudah lama. Ini kan dengan kembali aktifnya Gus Romi, maksud saya ada nggak sih komunikasi-komunikasi? Ya barangkali informal, karena kan beliau sedang mencalonkan diri menjadi capres juga. Sejauh ini sih Mas Anies nggak ada komunikasi sih, nggak ada komunikasi. Sempat kalau bicara 1-2 bulan terakhir ya tentunya ya. Sempat ada komunikasi tapi sudah beberapa bulan yang lalu. Kita kan waktu itu sempat harlah P3 tahun 22 itu mengundang Mas Anies di Jogja. Itu bareng saya satu dokar ya sama Mas Anies pada waktu itu. Terus kebetulan tim-tim Mas Anies ini kan karena banyak orang Jogja dan saya dari Jogja, banyak yang sering komunikasi kalau timnya. Tetapi kalau secara khusus Mas Anies beberapa bulan terakhir sih belum ada komunikasi lagi. Kalau ngomong kemungkinan ya namanya politik Gus ya, maksud saya ada peluang nggak sih ke Mas Anies P3 mengarahkan ke mendukung Mas Anies atau sebaliknya ke Pak Prabowo? Kalau kemungkinannya ada saja. Kemarin salah satu survei misalnya indikator politik kan juga menyebut di situ potretnya P3 dari sampel itu terbesar tetap Ganjar. Artinya sesuai dengan hasil musyawarah kerja wilayah begitu ya. Tapi yang kedua itu kalau nggak salah Pak Prabowo malah. Baru Mas Anies gitu. Meskipun di beberapa daerah Mas Anies punya dukungan fanatis ya. Seperti Jawa Barat, Banten ya, DKI itu memang fanatis itu. Makanya hasil Mukerwil P3 DKI mencalonkan Mas Anies. Gitu. Jadi memang potret itu tidak salah gitu. Aceh itu Mukerwilnya mencalonkan Mas Anies. Gitu. Jadi memang di beberapa daerah dengan tradisi Islam tertentu begitu, itu kuat mencalonkan Mas Anies karena tidak bisa dipungkiri Mas Anies hari ini representasi dua. Pertama representasi oposan, ya. Yang kedua representasi Islam. Ya, bisa saja orang membantah ini, tapi kalau secara jujur kita akui ya itulah potret yang ada di Mas Anies, apalagi pada waktu Pilkada DKI waktu itu jelas-jelas berhadapan Anies versus Ahok kan. Iya. Jadi memang mau tidak mau kalau berbicara tanya saja ke PA 212 yang sekarang masih ada itu pasti dukungannya ke Mas Anies begitu. Sehingga kalau kemudian hari ini muncul nuansa beberapa masjid di daerah Ramadan menghadirkan Mas Anies dalam tanda petik bungkusnya ceramah tarawih tapi sebenarnya itu bahagian dari
Ya mau diakui atau tidak itu tetap namanya kampanye lah begitu ya. Iya. Ya kampanye itu kan menyampaikan informasi kan begitu. Mensosialisasikan orang ya apapun judulnya namanya Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai capres. Jadi buat saya wajar saja kalau kemudian ada orang yang melakukan itu ya. Dan kita hormati itu. Yang penting jangan kebablasan lah. Gitu. Gus, di pemilu lalu kan juga hubungan dengan wapres kita kan dekat sekali, termasuk peran Gus Robi juga. Kiai Ma'ruf. Ya. Oh iya. Maksud saya peran P3 kan saya tidak gimana? tahu ya. Saya tidak tahu apakah Kiai Ma'ruf masih ingat atau tidak. Tetapi masa nggak ingat Gus? Loh enggak, artinya saya tidak pernah melakukan pengecekan kan. Tetapi yang pertama kali mengusulkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden adalah P3. Itu ya. Itu maksud saya masih ingat betul itu bulan. Karena setiap saat presiden kalau ketemu selalu menanyakan, Mas gimana sudah ada calon wakil presiden? Terus setiap ketemu, mungkin 2-3 kali ketemu nanya lagi begitu. Nah waktu itu saya menyampaikan karena presiden berkali-kali tanya, akhirnya begini Pak, ini masih bulan November tahun 17. Saya waktu itu sampaikan Pak, bagi P3 sebenarnya bukan nama Pak, tetapi persyaratan. Jadi biasakan tidak like and dislike, tapi biasakan kriteria. Saya bilang gitu. Gimana Mas? Harus 5 syaratnya. Calon wakil presiden Bapak. Apa Mas? Pertama harus mewakili sosok religius Pak. Karena Bapak sudah mewakili sosok nasionalis. Nasionalisme dan religius itu di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Itulah kenapa sila pertama kita itu ketuhanan. Jadi ini juga tercermin dalam Dwi Tunggal presiden dan wakil presiden sejak Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta ini kan ayahnya seorang tokoh Torikoh di Sumatera Barat. Terus begitu. Bahkan kalau kita berbicara pemilu reformasi di Pilpres pertama yang secara langsung tahun 2004, semua sosok itu melambangkan itu. Bu Mega wakilnya Pak Hasyim, ya nasionalis religius. Pak SBY wakilnya Pak JK. Pak JK pada waktu itu ketua presidium KAHMI dan juga mustasyar atau penasihat di Nahdlatul Ulama. Kemudian Pak Wiranto pada waktu itu sosok nasionalis wakilnya Gus Solah, adiknya Gus Dur, salah satu ketua PBNU. Terus Pak Amin yang mewakili Muhammadiyah, wakilnya Pak Siswono, Gedengkot GMNI. Jadi semua itu tercermin gitu. Nah, maka saya katakan wakil Bapak kriterianya pertama harus religius. Yang kedua, wakil Bapak ini harus yang bisa diterima semua ormas Islam. Saya katakan begitu. Kenapa? Ya, karena merek Bapak yang kemarin itu berada di belakang Ahok itu terlalu kuat Pak di masyarakat. Ini harus dinetralisir bahwa Bapak tidak anti-Islam. Karena tindakan-tindakan Bapak selama ini kan banyak juga yang memberikan penghormatan terhadap Islam begitu. Afirmasi Pak Jokowi kepada dunia pesantren udah luar biasa. Menetapkan Hari Santri itu bagian dari apresiasi kepada umat Islam begitu. Nah, tetapi ini harus diperkuat Pak. Jadi diterima seluruh ormas Islam. Yang ketiga harus orang yang dihormati oleh 212. Saya bilang begitu. Kenapa Mas? Lah, kan tadi saya katakan Pak, Bapak terlalu kuat merek Ahoknya. Sehingga ini harus dinetralisir. Nah, wakil Bapak harus yang kalau ditanyakan kepada 212 mereka speechless Pak. Nggak bisa ngomong lagi. Gitu. Oke. Kemudian yang keempat, wakil Bapak ini harus non-partisan. Kaget Presiden. Di situ mulai kaget. Bukan orang partai. Bukan orang partai. Gimana sih sampai ini orang partai kok malah mengusulkan orang non-partai? Karena koalisi Bapak terlalu gemuk. Semua ketua umum pengen Pak jadi calon wakil presiden Bapak. Tapi pasti satu sama lain saling menolak. Jadi ada peribahasa Batak tuh, nang diho, apa tuh? Pernah dengar itu ya? Tidak dikau, tidak diakui, lebih baik dimakan hantu gitu. Kira-kira terjemahannya begitu. Jadi nggak Caimin, nggak Romi, nggak Surya Paloh, nggak Erlangga ya lebih baik orang lain kan gitu. Itu yang keempat. Nah yang terakhir, apa Mas? Cawapres Bapak harus orang tua. Dari kemarin saya pikir sampai ini orang paling rasional. Sehingga anak muda, karena sekarang mayoritas menjadi pemilih, cawapres saya mestinya muda. Kok malah orang tua? Pak, Bapak itu dari PDI Perjuangan. Kalau cawapres Bapak muda, dia akan menjadi capres terkuat tahun 2024. Jadi ini tidak boleh terjadi, Pak. Dan itu saya kira PDI Perjuangan akan melakukan veto kalau terjadi. Jadi harus orang yang tidak punya potensi menjadi capres. Di 2024. Di tahun 2024. Terus siapa Mas yang memenuhi seperti itu? Saya sebutlah nama Kiai Ma'ruf Amin. Itu presiden ketawa-tawa sampai biasa seperti biasa. Ininya bergerak-bergerak gitu. Bahunya ini bergerak-bergerak. Sampeyan ini saya pikir rasional sebagai ketua umum kok malah nyodorin orang tua begitu. Bapak percaya sama saya. Isunya millennials. Iya. Itu November 2017. Selepas dari kantor presiden, saya langsung telepon Kiai Ma'ruf. Di kantor MUI saya menghadap. Terus kemudian saya sampaikan.
Kiai, mohon maaf saya tidak pamit jenengan karena memang ini Presiden meminta nama. Itu Kiai Ma'ruf pegang sarung. Saya udah pakai sarung begini, kok malah suruh ngurus negara. Saya masih ingat betul itu. Waktu itu ada Pak Wamenak sekarang, Pak Zainul Tauhid, terus ada ajudan beliau, terus ada satu pengurus MUI. Itu menyampaikan begitu. Romi, kamu harus pamit dulu kalau begitu. Mohon maaf Kiai, saya nggak sempat pamit. Nah, tapi itulah pertama kali. Dan belakangan kemudian realitas itu terjadi. Realitas itu terjadi. Dan tidak salah. Padahal pendaftaran itu masih bulan September 2018. Jadi setidaknya apa yang saya sampaikan 10 bulan sebelum itu menjadi kenyataan. Tapi apakah P3 yang menyponsor? Tidak. Karena waktu itu setengah jam sebelum pengumuman Kiai Ma'ruf, sebenarnya nama yang ada adalah Mahfud MD. Iya, kita juga ya, ingat itu. Nama, dan sepertinya sudah akan jadi banget kan itu. Betul, karena pada waktu itu pun P3 bersinergi dengan Pak Mahfud. Saya datang ke rumah Pak Mahfud di mana belakang gedung Antam itu, dan kita membangun sinergi beberapa bulan sebelum itu. Hanya memang persoalannya Pak Mahfud tidak menjalankan sinergi itu secara proporsional. Ya, pada waktu itu sinergi kita Pak Mahfud setelah ini, karena saya kan pada waktu itu mendapat informasi dari ring 1 Presiden bahwa Presiden menominasikan Pak Mahfud sebagai nominator pertama. Meskipun beberapa bulan sebelumnya saya sebut mungkin Bapak akan mengambil ini. Jadi mungkin harus dibedakan orang melihat pendapat Romi sebagai ketua umum yang menyodorkan nama dengan pendapat Romi sebagai insan politik yang melihat realitas nanti akan demikian gitu. Jadi dua itu selalu saya sodorkan ke Presiden. Pak, kalau subjektivitas ya partai maunya nyodorin saya Pak gitu kan gitu. Tapi realitas pasti Bapak butuh seperti Kiai Ma'ruf. Nah, tapi pada waktu itu kemudian saya dapat informasi demikian, maka saya kemudian menghubungi Pak Mahfud dan menyampaikan saya mendapat informasi Pak Mahfud nominator salah satu nominator calon wakil presiden. Apakah sudah ada orang istana yang menghubungi Pak Mahfud? Kemudian Pak Mahfud menyampaikan sudah. Siapa? Pak Mensesnek, Pak Pratikno pada waktu itu. Kapan? Lebaran tahun lalu. Lebaran tahun 2018. Ya, Lebaran tahun 2018. Bagaimana? Ya disampaikan kalau saya masuk sebagai salah satu nominasi calon wakil presiden, tetapi catatannya adalah pertama jaga sikap, jaga tindakan, jaga perilaku. Yang kedua, mulai berkomunikasi dengan pimpinan partai politik karena yang mengambil keputusan mereka. Nah kebetulan ini Mas Romi datang ke sini, mari kita bersinergi. Nah, akhirnya sinergi. Kalau Pak Mahfud ada informasi update dari istana tentang proses pencalonan, saya diberitahu. Sebaliknya saya pun Pak Mahfud saya beritahu. Nah, sinergi itu tidak terlalu proporsional karena saya tidak terlalu banyak mendapat informasi dari Pak Mahfud. Begitu. Sampai kemudian ketika Pak Mahfud itu minta untuk mengukur jas ya, diminta untuk itu sempat viral juga itu. Ngurus SKCK gitu ya. Itu saya tidak diberitahu oleh Pak Mahfud sehingga tidak ada sama sekali informasi resmi katakanlah begitu bahwa memang beliau sudah dinominasikan sebegitu dekatnya ya. Baru kemudian kurang lebih saya ingat betul pendaftaran Pilpres bulan September tahun 18 itu hari Senin sampai dengan Jumat. Di minggu itu semua partai politik ketua umumnya diundang Presiden ke istana untuk menyampaikan nama resmi yang terakhir. P3 kebagian hari Selasa. Saya sampaikan 2 nama pada waktu itu. Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Mahfud MD. Kemudian hari Rabu saya pagi acara dengan Presiden di Bogor karena pada waktu itu beliau melihat Bogor survei beliau masih jauh karena itu pusatnya 212. Sehingga kita kumpulkan para ulama pada waktu itu saya ingatkan Bapak masih akan mengambil Pak Mahfud enggak? Presiden masih mengatakan bahwa enggak, belum ada keputusan itu. Nah, barangkali Bapak tetap mau mengambil Pak Mahfud, hemat saya Bapak mengundang Kiai Ma'ruf dan Kiai Said. Kenapa Mas? Karena PBNU sampai hari ini masih menolak Pak Mahfud. Saya katakan begitu. Oh begitu ya. Akhirnya beliau hari Rabu siang itu jam 12 ngundang Kiai Ma'ruf, jam 1 ngundang Kiai Said, jam 2 ngundang Cak Imin. Sore saya ditelepon oleh Cak Imin, Mas kumpul di PBNU gitu. Karena saya dengan Cak Imin ini sepupu 2 kali. Dan beliau dulu pada waktu kuliah juga tinggal sekamar dengan saya di rumah saya gitu di Jogja. Jadi sudah sangat akrab lah begitu. Saya lagi acara begitu. Sudahlah kumpul di sini. Udah salam aja dulu deh buat kiai-kiai ya. Nah,
Itu. Kemudian seingat saya Rabu malam Presiden mengundang Pak Erlangga. Jadi semua partai diundang untuk mengusulkan nama resmi. Akhirnya hari Kamis. Di hari Kamis itu saya masih ingat Pak Erlangga pada waktu itu mendatangi rumah Bu Sinta. Cak Imin menerima Pak Mahfud. Wah, saya pikir, wah ini kayaknya benar-benar jadi Pak Mahfud nih. Gitu. Rupanya jam 2 siang saya ditelepon oleh Pak Pratikno. Disampaikan, Mas nanti jam 4 kumpul di Pelataran Menteng, ajak Sekjen, bawa cap. Nah gitu. Wah udah jadi ini saya bilang, selesai ini. Pukul 3:30 saya ditelepon, Sekjen saya udah jalan, Pak Arsul Sani pada waktu itu ke Pelataran Menteng. Dan saya sampaikan ke Pak Arsul, Mas duluan aja gitu. Oke. Nah, yang terjadi adalah saya ditelepon Pak Pratikno, Mas Romi jangan ke Pelataran Menteng. Belok dulu ke istana. Wah, saya langsung telepon Sekjen saya. Mas, balik kanan ke DPP. Tolong jangan kasih statement apapun. Ada apa Gus? Sudah, pokoknya balik ke DPP dulu. Kebetulan kita kan di Jalan Diponegoro, kantor P3 kan dekat ya dengan Pelataran Menteng. Maka kemudian balik kanan, saya ke istana. Sampai istana sudah ada Pak Surya Paloh, ada Pak Erlangga, ada Cak Imin, ada Presiden. Begitu saya duduk, Presiden menyampaikan, oke, kita sudah lengkap, kita mulai. Itu saya langsung tanya, izin Pak, ini Bu Mega bagaimana? Ibu, apa kata rapat ini? Gitu. Oh baik Pak. Kemudian Pak Oso bagaimana? Karena yang saya hitung partai parlemen. Dan itu bukan tanpa dasar, karena yang mencalonkan secara resmi kan memang partai parlemen, karena yang digunakan jumlah kursi kan gitu. Pak Oso udah terlanjur sampai Pelataran Menteng. Nanti saya kasih tahu. Oke, kalau gitu Pak, monggo Bapak. Nah, terus akhirnya Presiden mulai. Nah, per jam 2 tadi saya memutuskan Pak Mahfud tidak jadi sebagai calon wakil presiden. Loh, saya kaget. Kapan jadinya? Kok tiba-tiba nggak jadinya yang disampaikan begitu? Kok nggak jadinya gitu? Dikabarin? Nggak jadinya, nggak dikabarin. Kok nggak jadinya begitu? Saya agak kaget. Nah, ketika kaget itu Presiden kayaknya yang kaget cuman Mas Romi ini gitu. Ada seluruh Cak Imin. Biasa Pak sponsor begitu. Terus ya udah begini deh. Kalau gitu saya tanyakan sekali lagi ke Bapak-bapak sekalian. Bagaimana kalau saya minta supaya Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden begitu? Pak Surya bisa terima. Disampaikanlah alasan-alasan. Tidak bisa terima Nasdem, Golkar bisa terima, nggak bisa. Cak Imin bisa terima nggak bisa. Gitu. Jadi semua menyampaikan alasannya masing-masing. Baru kemudian saya begitu. Ketika saya presiden, P3 nggak berubah kan dari usulan hari Selasa? Tidak gitu. Jadi pada waktu itu Pak Surya Paloh waktu itu pertimbangannya saya masih ingat betul karena Pak Mahfud adalah ketua tim sukses Pak Prabowo 2014. Ya, dan baru 5 tahun ini nggak ada keringatnya gitu. Jadi untuk atas dasar apa? Karena kan kok tahu-tahu dapat posisi gitu. Karena konstituen kan pasti nanti bertanya-tanya gitu. Yang Pak Erlangga pada waktu itu alasannya senior-senior Golkar keberatan karena Pak Mahfud adalah pengusul pembubaran Golkar tahun 98 gitu. Jadi kalau Pak Mahfud tetap dicalonkan pada waktu itu Golkar akan mengambil jarak dari Bapak Presiden. Kalau Cak Imin sederhana karena PKB ini partai yang dilahirkan NU, PBNU sampai hari ini masih menolak Pak Mahfud. Sehingga sampai ke saya. Ketika sampai ke saya itu kemudian karena P3 sudah tidak mengubah pandangannya, bagaimana kalau saya usulkan Kiai Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden? Nah, tanya satu-satu lagi. Bisa terima Pak Surya, Pak Erlangga bisa terima, Cak Imin bisa terima. Ya sudah. Putus. Itulah kisah sejarah cawapres itu. Nah, saya masih ingat begitu putus, kemudian Presiden tekan tombol, Pak Mensesnek masuk. Pak Mensesnek masuk. Pak Pratik, ini para ketua umum sudah memutuskan, tolong Kiai Ma'ruf ditelepon dan dikasih tahu beliau dipilih oleh para ketua umum menjadi calon wakil presiden. Kemudian jangan lupa untuk diminta ngukur jas. Oh sudah Pak, kemarin. Gitu. Saya masih ingat gitu. Kemarin, loh sudah disuruh ngukur jas. Iya Pak, kemarin disuruh apa? Baca doa. Ya sudah kalau gitu jadi cawapres dan baca doa gitu. Dan itulah yang terjadi di Gedung Juang. Ya mungkin kalau Bung Albert lihat pada waktu itu ya. Itu kan akhirnya Kiai Ma'ruf membaca doa juga. Nah itulah yang terjadi. Unik juga sih. Itulah cerita pencawapresan itu. Jadi kalaupun hari ini ada riuh rendah, siapa menjadi capres, siapa menjadi cawapres, ibarat orang ngejar cewek ya.
sepanjang belum ada janur melengkung itu jangan pernah patah semangat. Karena perubahan itu betul-betul bisa last minute. Detik-detik akhir banget gitu ya, Gus ya. Udah jadi nggak jadi. Betul, gitu. betul. Gus Romi, ini pertanyaan terakhir. Ngomong-ngomong soal efek elektoral, kalau mengusung cawapres atau capres itu kan Kotel effect ya, kotel effect. Di internal P3 sendiri sudah ada belum kira-kira data atau simulasi kira-kira kita harus mengusung siapa sehingga efeknya bagus juga untuk partai? Kan tadi beberapa wilayah sudah ada yang Mas Anies, ada yang Mas Ganjar. Ya. Memang antara satu wilayah dengan yang lain beda. Kalau kita berbicara Jawa Tengah atau Jawa Timur, Mataraman, tentu mereka Ganjar. Gitu ya. Tapi kalau bicara Jawa Barat, Banten, DKI, Anies, gitu ya. Aceh, Anies, gitu ya. Jadi ada Gorontalo secara khusus pasti Sandi ya, karena memang Sandi orang Gorontalo begitu. Jadi berbeda-beda. Tetapi kalau bicara kotel effect, memang Anies dan Sandi ini cukup kuat di beberapa tempat karena memang pertarungan DKI yang pada waktu itu tentu Ahok di sisi yang lain, Anies Sandi di sisi yang lain, gitu. Sehingga memang merek sisi yang lainnya Anies Sandi ini kan merek religius, ya merek Islam begitu. Sehingga memang apapun citra itu tidak kemudian luntur begitu saja. Misalnya katakanlah dengan Sandi masuk ke Pak Jokowi, itu nggak secepat tidak itu serta-merta luntur karena kemarahan konstituen Prabowo Sandi itu lebih pertama kepada Pak Prabowo karena bergabung paling duluan dibanding Pak Sandi kan, baru yang belakangan Pak Sandi. Oke, terima kasih banyak Gus. Ini pertanyaan kita sudah melebihi dari yang tercatat sebenarnya. Terima kasih banyak Gus Romi. Teman Alinea, demikian perbincangan kita di Diskursus hari ini. Nantikan terus episode selanjutnya dengan tamu-tamu kami yang juga tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Gus, thank you.